sengaja aku memilih calon ini karena Engkau ya Allah. Sepintas saya lihat orang ini orang baik ya Allah. Saya tanyakan kepada teman orang baik juga. Dan jadikanlah yang saya pilih ini benar-benar jadi pemimpin yang baik. Iriannya doa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Amin. Itulah hebatnya Pak. Setiap orang sudah mendoa macam amin. Amin. Ada Pak. Setengah kawan takuitlah Pak. Pak, amin nang kita macam sudah berdoa tu Pak. Ciri-ciri tulisannya ke? Alifnya pakai panjang 3 alif. Mimnya ada ya mati. Jadi membacanya amin. Coba cari pembauran nama Anis dan Muhaimin. Nah itu tulisannya amin. Amin. Nah, itu bukan perkenalkanlah ya Allah, bukan itu artinya amankanlah orang ini. Nah, jadi amin itu artinya aman. Mudah-mudahan aman sebeliau. Ya kan? Ini Bapak, aman sebeliau. Sebab kalau kita salah memilih 5 tahun waktunya yo. Ya kan? 5 tahun. Kasih kedikaduan kalau tidak ke Allah. Dari kisaran Taruih ke Binjai, rancak lapangan Kuala Namu, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita lapehan rindu. Alhamdulillah. Lai sehat ya Bapak Ibu. Tapi nanti mati jo. Tidak ada kita yang tidak akan mati. Maka kajian malam ini persiapan untuk dibawa mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita sudah hidup. Karena semuanya berpasangan hidup di dunia ini. Kalau tidak berpasangan tidak jadi. Laki-laki pasangannya perempuan. Hujan pasangannya panas. Sehat pasangannya sakit. Kalau tidak ada orang sakit, jua digaji dokter jo perawat. Iya kan? Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit, tidak ada nampak orang nan sehat. Kalau kita pergi ke mall, tidak ada nampak orang nan miskin. Iya kan? Kalau pai kita ke musaji, bantu salat orang sadonya. Begitulah hidup di dunia ini. Selalu berpasangan. Susah berpasangan dengan bahagia. Iya kan? Semuanya berpasangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setelah kita meninggal tadi malam, pasangannya hidup. Dihidupkan kita kembali. Kita masuk ke Masjid Al-Munawarah, yaitu masjid yang penuh dengan Al-Munawarah. Apa artinya itu? Cahaya. Mudah-mudahan jamaahnya bercahaya hatinya semua. Disinari oleh Allah dengan hidayahnya. Diarahkan langkahnya menempuh jalan yang diredainya. Kembali kepadanya nanti dalam husnul khatimah. Kalau kita kembali kepada Allah itu pintunya satu. Tapi keadaannya 2. Apa maksudnya pintu satu? Nanti akan kita rasakan masing-masing. Roh itu dicabut dari ujung kaki ini. Naik ke atas. Kalau kita lihat Al-Quran, tiba roh itu di betis, diceritakan dalam Al-Quran bahwa betis kita ini bertaut, menahan sakit. Cobalah ibu nanti mati. Iya kan? Naik ke lutut, terus ke atas, keluar di ubun-ubun.
Nah, itu satu pintunya, dua keadaannya. Dua keadaannya apa? Pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Malaikat yang datang itu juga namanya Israel, tapi kedatangannya beda. Kalau dia datang nanti insya Allah ke jamaah Masjid Al-Munawwarah ini, kedatangannya wan nasyitati nashta. Itu harapan kita ya. Dia akan datang mencabut roh jamaah Masjid Al-Munawwarah ini dengan lemah lembut. Ya kan? Tapi kalau dia datang kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Aidit, kepada Karmar, kepada Stalin, kepada siapa lagi namanya? Hitler. Itu datangnya dengan wan nazi'ati gharqa. Malaikatnya itu juga, tapi dia datang dengan kasar. Datang dengan kasar, bagaimana cara kedatangannya? Saya yakin kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa ittatawaffal malaikatut thayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa tidak qala? Jadi malaikat maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut itu? Dan 10 itu saya tidak hafal dia ada. Dia ada napanya peti 100 kau raginya peti 50 kau. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, ada nanti tak tekan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat. Yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal, ditemani oleh malaikat rahmat. Maka bunyi ayatnya, yaquluna. Berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi apa perhatian saya nanti tetangga awak ko adonya dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu tunjuk karate dia malaikat. Ya kan? Wan nazi'ati gharqat. Bagaimana mencari wan nasyitati nashta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik. Ya kan? Orang yang taat semenjak balik lah. Ada juga orang taat sudah sakit keras. Ada juga orang taat setelah berbini. Ada juga orang taat sesudah sawit berbuah. Ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada tidak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Tidak. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin gadang korupsinya. Iya kan? Orang kalau sekolah tinggi Pak, pindah beriman. Bawayo dari orang Maliang tak sekolah. Amoranga di Teluk Kuantan tu sawit ko dojo nyucilok orang. Tapi orang mencilok tu pakai baju hitam, sarawak hitam, tu pakai sebo hitam. Namanya ninja sana. Iya kan? Tapi kalau orang Maliang sekolah nan Maliang
Itu maliang siang hari duduk di kursi, bajunya putih pakai dasi. Maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau nak tobat-tobat orang ini, dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa. Didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Walaupun kita ganteng. Ya kan? Bilal bin Rabah ganteng atau tidak? Walaupun kita tidak bertemu dengannya. Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi. Ganteng tak? Tidak, Pak. Kulit hitam serupa kopiah Medan. Gigi senang putihnya. Kalau padam lampunya suruh galak di Nabi supaya nampaknya di mata kak. Iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga. Iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum. Keluarkan rohmu. Dipaksa, Pak. Dielokare. Al-yawma tujzauna adzabal huni. Engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Enggak sekadar cameh do Pak, malu luang. Karena nyo karate dek malaikat dadonya yo pungguangnya. Merasa kinya tu malaikat. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nashta, lemah lembut seraya membaca salam. Apa aidui awak andaknya beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman, Pak, kita orang Islam ini, Pak, yang mengatakan beriman itu banyak. Yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya? Ada. Surat Surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tebokekkan di badai alun ke tauliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan bana. Bahasa Islamnya siddiq. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja, Pak. Setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita. Pak, di Padang ada tempat-tempat rawan. Itu ada katanya sana begal yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya.
Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu Jalan DPR. Itu dia pacah. Ia pacah tu acok banjir, Pak. Ya kan? Kecil orang kambo. Dulu ambo gak mudo, Pak. Lebih hampir 10 tahun. Ambo jo motor sampai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km, Pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui Jalan DPR. Jalan DPR itu katanya banyak begal. Buya, jalalu jo ke sinan. Ya kan? Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana, Pak. Kalau kajian sudah Isya ini kan sudah lama pulang itu. Ya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi 1, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk gigi 2, Bismillahi la yadurru ma'almi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi 3, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadikanlah perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan taqwa ya Allah. Dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, Engkau sahabat dalam perjalanan dan Engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan. Allahumma inni as'aluka khairaha. Jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya. Wa khaira ahliha, baik penduduknya. Wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini. Wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiku ambola mendoa mode itu nyopaciin tangannya de Allah. Tu nang kalalu tu Ustaz Ristawadi nyo ke menyampaikan pengajian, wang tanang sesiko jangan ambil lo amplopnya ketek tu nyoja. Abe ko lalu orang korupsi, be ko ambunuh ati bosiko je. Jadi orang nang kane-kane begal tu Pak, awak ndak beburuk sangko do Pak. Itu duit yang miliki itu tidak beres. Ya kan? Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana, tidak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci di Allah. Ndak ada nyo baniek nak mapun. Awak nampak di nyo. Pindah mu aja. Nyo pacin Allah. Ya kan? Ayat. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat. Maka untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah. Ya kan?
Ambo serupa Pak Akbar Tanjung tuh Pak, itu kan politik sebenarnya. Tuyo istiqamah orang berpartai itu Pak. Tatap Golkar sampai gini. Akbar Tanjung. Anak lain-lain enggak Pak nanya boy, Anwara, Lagarinda, macam-macamnya boy. Iko orang enggak istiqamah. Itu nanya pakai pantun datuk lalu mengalih ube. Tagalicik kaulu, tagalompang kadoda, kalau lah sompi pe itu oleh pe nya. Sama aja tupai politiknya politik tupai di makarambian engkau buahnya kesinan. Tapi itu ndak baik, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan serupa itu. Ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, ada. Dia gianya pangkai, dia gia bini baru. Iya kan? Nyoan yang salah Pak. Saya kecil orang main no Islam kau ndak satu lah. Nyo amin saya. Iya kan? Tak ikut dia lagi. Tak ada dia merasa tersinggung. Ini yang tidak istiqamah orang ahli agama. Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia saya di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia saya tanya. Padahal ulama. Namanya tu. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa. Asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun. Kalalawa, kalalui, kapalo, gambu-gambu, kapulang, katebuki, rumah bini, ndak tentu. Kalau lalu pur rumah bini itu ndak lama tu. Jadi suatu kali Pak di nagari entah barantah panitia madokan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang, nan lari manci atau tikui. Datanglah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, boleh hamba satu lomba aja. Lama panitia mencalik kalalawa ko itu. Bang ko Pak perhatian hamba. Hamba calik kepaluang talinguang gigiang sama jo manci. Pandai yang lari, bisa Pak. Tapi yang pakai sayuk, pandai yang tabang, bisa Pak. Kalau kesatuan lomba bertanding, orang masuk manci atau masuk buruang. Nyuci bolehnya aja. Beko jangan bertukar penganang. Ya. Ambo masuk buruang salah Pak, ambo lah tak biasa aja tabang, ambali materai 10.000 cik. Atekan nan hitam di atas nan putih, semacam perjanjian. Kalau kamu berubah-ubah pendirian dari buruang nak ke manci, dari manci nak ke buruang, kamu akan kena tindakan disiplin. Namanya diskualifikasi. Tidak boleh bertanding selama hidup lagi. Jadi Pak, malah selesai sore menyurik Pak, lah berlomba, lah tabang kalalawa ko samo jobu. Jo buruang. Bu, boleh hamba tanya cik. Buruang tabang, kalalawa bisa lo tabang, abeda tabang. Yeah. Supaya jam payah na lain berpikir biar dan semenarangan. Buruang nanya bawa tabang tu bulu. Bulu tu disusun rapi oleh Allah namanya kapak. Ya kan? Bulu itu ada pula untuk memberi pelumasnya. Maka dia ringan dan mengkilat. Itu di mana? Di bawah kapaknya tu. Kemenjalang ke ekor. Itu ada namanya sinan. Namanya lupa. Itu berminyak. Kalau nyoenggo tu Pak, nyobitu-bitu munculnya ke sinan tu. Tu nyelumang ke bulunya. Jadi buruang tu ringan tabang. Malayuk. Kalalawan hanya bawa tabang tak bulu do Pak, kulit. Lahu min jildin, lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi.
Kelelawar itu tempat dia terbang itu kulit. Kulit yang tipis kemudian dikasih tulang. Tidak berbulu. Wala risafih, tidak ada bulu padanya. Jadi barik di bawah tabang. Makanya kelelawar itu tabang bakayu. Tahun 80-an ini dijadikan gerakan senam ini. Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2. Ada enggak senam itu? Ada. Adik kelelawar ko bakayu tabang pak. Ndak lancar tabang buruang. Tambe ambek dek kulit kelelawar ko. Manang manci. Mancaliak manci manang batuka pengana kelelawar tadi. Padahal nyon salah. Kau ndak bisa dituruin buruang kau kau kalah macam. Pindah salam bawa ke manci. Nyot tajun ke bawah lari semua manci. Nyot terima dek manci. Buruang gadang hatinya kerana ndak tambah ambek lain. Manang lo buruang balik. Kalah lo man. Manci batuka lo pengana kelelawar kau balik. Pindah lo nyokate. Orang politik kan ni banyak situ. Pindah pak ada kalau orang politik nantakui awak ulama pak. Ya kan? Ulama nantakui awak situ. Mengharapkan harta dunia dia hilangkan akidahnya. Ya kan? Alari kateh balik hendak jo terima dek buruang le pak. Lari lo ke bawah hendak jo terima dek manci. Akhirnya kalalawa ko stres. Percaya pak senyum stres. Sampai kini pak, buruang kalau enggok kan kepalanya kate. Kalau lawa aku dek stres nyo tunggi ang kepalanya kau. Padahal kepala itu dimuliakan. Dari matanya ini keluar air bercampur darah. Makanya mata kelelawar itu merah. Dia dijadikan lambang film horor. Dia tidak berani keluar siang. Kenapa? Malu. Bang kau malu. Manci tidak menerima buruang. Tidak menerima. Malu. Nyo keluar semalam. Pabilo nyo keluar malam tu kalau lah tabanam matahari. Indak lupa salat berjamaah dok mencilok jamburang. Kalau modeko ulama pak. Ia kan cameh awak. Kok ndak usnul katimahnya meninggal. Sebab dia takut kepada manusia daripada Allah. Kalaulah ulama nan cuiko pak, kalau tungkik membawa rabah namanya. Tapi kalau dalam berpolitik tak apa-apa. Tak terpilih awak di PAN, pindah awak ke Nasdem. Ya kan? Tak lo terpilih sini, besok pindah awak ke Gol. Asal tak ke PKI je lah. Ini apa-apa ini. Ya kan? Partai PKI dilarang. Karena dia akan merongrong Pancasila. Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan memelihara kita. Sampai kita meninggal. Kita meninggal, datang lagi dia dengan mengucapkan salam. Supaya dapat awak cuitu pak. Dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah. Ada enggak nan datang kini kau caleg? Ada? Kalau apa ingin husnul khatimah, jadi caleg tu kok terpilih apa 5 tahun tu nyoba. 5 tahun yang ketiga belum tentu leh. Lebih-lebih setelah apa duduk tu ndak ada apa caleg negari-negari rakyat nak milih apa kau tu. Lalu pak kejenan pak tutui sika contoh pak. Ndak ada babaso membawanya minum kelapau tu. Dan nak pokir apa pakai sentuh apa nak don tu orang nak milih awak. Ajan dia rok lo 5 tahun yang ketiga kena pilih le. Ya kan? Jangan berharap lagi. Dan cak jadi ustaz serupa mbau kau saya. Ini bapak-bapak. Ada lo ustaz serupa mbau kau pak satu lo mencaleg. Kalau alun terkenal jadi ustaz tak ada. Lihat terkenal ada Pak Zainuddin Nurzaid membuat partai bintang reformasi lu. Redup sudah tu. Sadarnya balik leh. Dia awak kalau lah jadi ustaz istiqamah salah. Kan dapat lo pitihnya. Bikonya lagi lo sudah ngaji kau.
Ndak Pak, aduh seketik siko banyaknya. Iya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz, terima salah. Iya kan? Lain dapet lo piti di ustaz kan. Jam pegawai negeri sini diterima untuk suami. Ustaz malah kanyo aja nawak bagamo nyoba awak ke serugo. Serugo dunia dapet lejo ustaz. Serugo akhirat dapet lah. Kalau nyundangnya mengaji orang suruh pombo ke Australia dah, awak bisa lo pai jo laki awak. Ya kan? Itunya. Nah ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, untuk itu anakku, pasti yang caleg-caleg ini yang banyak yang muda, anak saya, keponakan saya, bermainlah secara cantik. Jangan menghasut, jangan menghina partai orang lain, jangan menjelekkan caleg-caleg lain. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangi lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Ko ado baliho orang narabah tolong tagaan. Jangan dipediase baliho tu rabahnya lah payah menyusun foto tu nyawitun tangan tu galak mani. Mohon doa dan dukungan. Atau balihonya rabah di angin. Asa dah menungkui nyo galak tu. Iya kan? Ini sampai hati ya. Menolong itu berpahala. Iya kan? Berpahala. Ada orang bapak-bapak entah apa gunanya nyo cabik jo pisau baliho orang. Jo pisau nyo itu Pak. Apa gunanya itu? Ya kan itu namanya dengki. Dengki itu apa? Resikonya. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah sifatmu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khatabah. Dengki itu akan menghabiskan amal baikmu seperti kayu masih dimakan api. Kalau kayu masih dimakan api jadi ya. Baru tu terbakar jo jadi ya. Abu tu ditabangan angin lihat do. Ndak. Maka jauhkanlah diri dari dengki. Ya kan? Jangan merasa dengki kepada orang lain. Berkompetisilah kita dengan sehat. Apa itu jo Pak? Kalau ada caleg-caleg ingin membantu, peloan niat dulu. Niat ikhlas. Iya kan? Nah, niat ikhlas. Ada orang kejadi caleg kau Pak. Kalau pengajian kau hanya taruh datang. Nyoba lapik kat tiga walai, lapik semayang. Sejadah. Kira sinan dak dapik suara dia. Hanya japui lo lapik kau le. Ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas kalau menolong, rela kalau membantu, jangan takut takanai rugi. Allah akan menilai pekerjaan kita. Kenapa? Allah itu tidak pernah tidur dan Allah itu tidak pernah pelupa. Ya kan? Satu lagi, ya kan? Kau di Sumatera Barat, si konta tahu Pak. Setiap pemilu kau Pak. Banyak orang tak satu milih. Kadang-kadang ada cik TPS tu sampai 40% Pak. 60% orang datang. Itu kerugian bagi umat Islam. Ya kan? Orang-orang beragama lain nyo pilih calonnya. Sehingga banyaknya di DPR RI. Kita kalah suara. Pemilu besok kau janado nama dia itu. Berpartisipasi kita menggunakan hak pilih. Mana yang kita suka, mana yang kita mau, tidak dipaksa orang. Karena kita di dalam bilik suara itu yang tahu kita dan Allah. Tidak ada yang lain. Ya kan? Tidak ada. Kita dengan Allah yang tahu. Iya kan? Jadi kenapa ada orang tidak memilih tu Pak? Aku pendapatnya lama mana Pak? Memilih tidak memilih awak nasib awak itu je. Tak berubah nasib awak.
perubahan bernegara ini tidak untuk masing-masing awak. Dapik saja awak tidak membayar pajak le serupa Arab Saudi itu, tidak membeli bahan bakar. Kalau tidak ada gaji dia dia tunjangan dari pemerintah. Itu saya duit dapik di Indonesia kuat lama Pak. Iya kan? Atau kalau bisa kita bapak-bapak ikut serta memilih, iya kan? Duduk orang yang taat kepada Allah, pasti dia ingin mensejahterakan rakyat. Iya kan? Nah, di Saudi itu Pak, beli minyak di sini. Dia Pak sikut sekali 3 hari berubah beli pertama Pak. Iya Pak. Di Sumatera Barat, di Riau ke Pak. Naik 4 balik, kini besok turun 3 balik. Itu naik 6 balik lah. Iya kan? Pak Soeharto nan diktator dulu Pak, tidak seperti itu nyarago minyak kan. Pak Armoko suruh tiok sanjo mau umuman bararago lado, bararago bawang, bararago kantang. Lihat kan ada Pak. Iya kan? Itu Pak Armoko tuh menurut petunjuk Bapak Presiden. Iya kan? Tahu masyarakat kok. Kini nyo permainan kan di tengkula arago kok. Iya kan? Jadi bapak-bapak, besok kita memilih pemimpin harus yang punya IT. Tapi bukan undang-undang IT. IT itu istilah saya saja. I itu arti itu iman. Allah nampak dapat pemimpin nambah iman nang kapak pilih. Kalau alun lah tu randah nanti nepa. Yang beriman. Yang kedua takwa. Pandai jadi imam, pandai jadi khatib. Tahu jo teknologi. Wawasan luas indah parabo. Aduh nanti debat marabo mancibi Pak. Ya Allah ya tuh. Ini. Nah, sudah itu yang akan kita pilih yang ada stafnya. Setiap pemimpin kan ada stafnya tuh Pak Ustaz. Dan muka suik staf itu bukan bawahannya. Staf itu yang pertama kan S. Apa itu S? Sidik. Pemimpin yang benar. Yang bicara punya data. Tidak asal menjawab saja. Jawab itu tidak tapik kadang-kadang Pak. Yang kedua tabligh. Apa itu tabligh? Berani menyampaikan yang benar. Apa kan suku basawit di Riau? Kalau lebih-lebih nang kakate ya kalau di kota tu indah. Entah ku ada sawit apa bagian ke Riau ke Sinan, tapi apa tinggal di kota ndak tahu mbok. Ada ndak ladang sawit apa nanti 3.000 berarti? Nan Salawe itu awak seorang punya. Tanah maknya di mana bawa Salawe itu? Ya Allah, hektar tuh. Apa itu? Kalau tidak kelingkong-pingkong mendapatnya. Kan? Nang kelingkong-pingkong tu saya mendengar tidak lalu orang Pak. Kelingkong tidak lalu orang. Apalagi keamanan orang banyak. Ya kan? Jadi berani menyampaikan yang benar itu pemimpin yang akan kita pilih. Sesudah itu apa lagi? Amanah. Ya kan? Terakhir F, fata. Jadi kalau kita lihat Pak, fatanah itu terakhir Pak. Kita butuh orang pintar, orang cerdas, tapi kita lebih butuh orang benar. Pintar, benar, pintar. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak benar. Itu berbahaya kalau semua orang matanak je tungku Pak, tu periuk tiri pemimpin muda itu tu. Barana ke masih kayu padam de air periuk nanya dulu tu. Ya. Jadi pemimpin nan periuk tiri kau jangan nampak pilih. Ya. Jalannya agak pincang. Ya. Ini kamu. Nak takut lah.
Jadi yang kuat fisik, kuat mental. Amanah, jujur. Dulu Pak, di Sumatera Barat orang juga terpengaruh dengan konsep Barat. Sampai-sampai orang Sumatera Barat itu berpendapat begini. Apa katanya? Orang sukses itu pertama otaknya cerdas, jenius. Yang kedua, sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga, orang tuanya kaya. Anyo kai, anyo pantun Minang. Sari kayo, makan yo tape, makan yo anak, punai tanah, kok le kayo, orang gae, muka suik sampai kok bansai, karam di tengah. Menurut pantun yo, kenyataannya tidak. Pantun kok kan hiburan konya. Ya kan? Ada orang bapantun Pak, rumput sarui, panjang labaa, lapanek pandan maladuangkan. Oh bansai idui kayo labaa, melarek badan menangguangan. Padotonya do balik. Kan? Apantunnya bansai idui kayo labaa aja kecil. Lima aku lah dapat utuh dan do balik tadinya. Kundak kayonya. Tapi itulah pantun. Tapi sair-sair lagu walaupun itu juga pakai musik, Pak. Dalam musik itu kini kan orang apa kok Pak? Terjadi apa ikhtilaf. Ada orang ngecek musik kok haram. Iya kan? Tapi kalau Bang Haji Romai Rama itu lagunya banyak mengandung pelajaran. Iya kan? Untuk mengingatkan kita agar selalu hormat kepada orang tua. Ada enggak lagu beliau mengarah ke sana? Ada. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dapat mulai. Apa sih nan? Alai garanca tu. Aku rawak mengarang lagu Kuta Merendo. Ya Allah, ya Tuhan. Awak sedang mengandung lagu Kuta Merendo, ndak selesai anak nanti. Ibu-ibu muda anak saya ya. Kalian kalau berumur 49 ke bawah tu anak saya. Kalau kalian hamil, baca-bacalah Al-Quran. Jangan malah guna. Sebab yang berfungsi pertama setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh janin yang ada di dalam rahim. Ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang berfungsi dulu pendengaran. Jadi anak melalui plasenta bisa makan dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa nyusu dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa mendengar pendengarannya. Maka apa yang dibaca oleh ibu dan ayahnya ketika hamil itu akan bisa didengar oleh anak di dalam rahim. Maka banyaklah kalimat-kalimat thayyibah dibaca ketika kita hamil. Ambo orang nang hamil tu ndak ada boleh Pak. Kok adonan ndak mungkin lah. Sedangnya meninggal setelah umur 65. Kalau hidup je kini itulah 68. Tak mungkin hamil lah tu. Kau hamil je boh cucu lah. Ya kan? Tapi kau ditukar je umur 45, mungkin je bisa hamil. Tapi ada lo kelamahannya kalau orang lah umur 70-an kau berbini muda. Inyo alu lagi anaknya dek mengandung lah ambo mati. Ya kan? Orang umur 70-an kau tak lama kau dah lebu. Nabi 63 umurnya. Ambo lah menjalan 72. Lah 9 tahun dari Nabi. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 matinya aja menangis je pada azal lalai. Orang lah patut meninggal aja tu. Kita doa selai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa saja lagi. Walaupun kita meratap, menangis, kering air mata merah yang putihnya, yang mati itu tidak akan hidup kembali. Karena ajalnya telah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Yang punya angok siapa? Allah.
Makanya orang ngilang ngangok kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hilang istri apa nyolarian dek kawan baca inna lillah jangan dicari je. Tukar selai. Awak laki-laki kau tak faedah nama pak. Lari istri sejam lalu jurang. Sudah tu diganti langsung. Kita tak pakai dah laki-laki kan. Tapi kalau kematian bini Pak Ustaz, kalau menurut idah kan tak doa laki-laki faedah. Mati istri awak jam 7. Lah boleh awak bini jam 7:05? Boleh saya. Cuma tak batarati. Alun tak kubur bini lah bini no dia. Nah. Saindak-indaknya kok ka bini balik pak ko na mudo le kwa. Piga pak kalau la sagai ambo rancak ndak bini se mati bini lai. Membuat baban awak se lai. Ambo serupo kini ko dak ada ngecek-ngecek kama ada pak. Ko ada jo istri ko ebo jo kama. Ko bini udah ada ni baru tiok santana pe ngaji jenan. Ya kan? Ate. Sabar saya ndak bini lai. Sabar saya. Sebab orang gaik kola layu sadonya pak. Sana nado di badan awak kola layu sadonya nado lah. Aku no bini lah. Lai terang ada pak tau. Zikir saya awak gaik kola. Kalau ada rumah tingkek tiga ambo yakin dak katalok naik katel itu. Lutui lala. Ajwa serumah tu lah ya giam pitihnya ke masjid Munawarah ko. Bali serumah ketek cik nantak bertingkek. Ya kan? Atau bali sapu panjang je, awak menyapu sarang duduk saya. Anasi pasan saya juga rep. Mengapa mendaki janjang awak lutui lala yu. Orang membuat rumah bertingkek ko ndak nyu pikiran dah pak, bahasanya kagaik. Tunggu nafsunya membuat rumah bertingkek. Bapak-bapak kalau lah gaik pak, macam sakit tulang pak. Nak ketalok nak ki kata le tu. Aku talok na tiba dia teh. Aba manuang enggak setengah jam tu. Nah tu. Tapi kalau mudo tu nyoba lari-lari sama. Tapi kalau nan mudo kematian bini, jangan tak berbini, mubazir duit awak. Nyo pengunanya ada orang lain kuek sadonya baru, atau tak berbini. Nan mubazir naik duit anak bujang lah umur 40 halunya berbini. Tu mubazir duit. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Makanya kita besok untuk memilih ini pemimpin-pemimpin kita yang akan mewakili kita di legislatif atau di parlemen, dan ada lagi yang kita pilih namanya di Amerika senator, itu beliau yang mencalonkan diri di DPD sesuailah dengan keinginan kita. Ya kan? Ya Allah, jangan saya salah pilih ya Allah memilih ini. Apa yang saya pilih ini ya Allah sudah baik menurut saya. Ya Allah, jadikanlah orang ini benar-benar baik ya Allah kalau dia terpilih. Karena kita masuk andil kita di sana. Iya kan? Jadi itu diniatkan juga karena Allah memilih itu. Jangan didorong oleh sesuatu yang lain. Sengaja aku memilih calon ini karena engkau ya Allah. Sepintas saya lihat orang ini orang baik ya Allah. Saya tanyakan kepada teman orang baik juga. Dan jadikanlah yang saya pilih ini benar-benar jadi pemimpin yang baik. Iriannya doa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Amin. Itulah hebatnya Pak. Setiap orang sudah mendoa macam amin. Amin. Ada Pak. Setengah kawan takut lah Pak. Pak, amin nang kita macam sudah berdoa tu Pak. Ciri-ciri tulisannya ke?
Alifnya pakai panjang 3 alif. Mimnya ada ya mati. Jadi membacanya amin. Coba cari pembauran nama Anis dan Muhaimin. Nah itu tulisannya amin. Amin. Nah, itu bukan perkenalkanlah ya Allah, bukan itu artinya amankanlah orang ini. Nah, jadi amin itu artinya aman. Mudah-mudahan aman sebeliau. Ya kan? Ini aman sebeliau. Sebab kalau kita salah memilih 5 tahun awak tenayo. Ya kan? 5 tahun. Kasih kedikaduan kalau tidak ke Allah. Makanya setiap pekerjaan mulai dengan niat dan niatkan karena Allah. Agar pilihan kita ini tepat. Nah, kita mohon kepada Allah. Sebab kita ingin Pak, apa yang kita dudukkan dalam Pancasila yang 5 itu poinnya. Kalau saya memperhatikan Pak, belum pernah terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ndak usah nanggadang Pak, di ruang segini Pak, orang nandapek kerajo sinantu putra daerah. Adonan menyesekan inyo tu untuk luluskan Lubuk Kilangan. Ya kan? Jadi jangan Pak Arok dari Riau ke Satolo melamar ke PT Semen Padang. Ya kan? Acu itu. Keadilan tu bapak-bapak sama jo orang menangkok ikan limbe jo kapare. Kalau terkumpul ikan limbe kini namanya lele. Atau adalah kapare ikan halus-halus itu. Aku tiko membagi, orang menambah murah Pak, mengurangi murah. Tapi kalau lah membagi, atibo ndak adil sini. Keciknya membagi ikan ko, biarlah limbe dan dia kapare. Kena dia kapare dia limbe. Kena dia limbe dia kapare. Nah limbe tetap dia nang kapare untuk orang. Kalau kami jo Pak Basko luar biasa. Orang agam dapat kerja di PT Semen Padang. Ya kan? Luar biasa tu Pak. Tapi tahun 74 tu saya masuk, tidak sulit lah. Tapi sulit yo. Harus anak STM, anak Sakma. Ya kan? Untuk dilabor anak Sak. Untuk di listrik harus kuat. Tu STM listrik. Dan untuk elektronik perangkat lunak. Itu listrik harus lemah. Untuk dilabor anak tamat Sakma. Untuk di PU STM bangunan. Ustaz di pesantren sekolah abang kau bisa ambo masuk jalur tukang kek. Indak pakai ijazah. Tesnya mangke simin 380 karuan sehari. Yuk ke kerajaan, yuk. Duit lamaran Pak, ndak usah. Kerajo bare si koko kalau buat lamaran beko dia ndak talok percuma sekerate habis yang mali. Kini ko kerajo ang lu kalau lindak lari yang dalam sebulan ko abuat lamaran. Ya kan? Mangke siminto mo Pak, ambo lah terbiasa kerajo bare di kampung. Ndak ba ambo do Pak, indak ke sakit ambo do. Cuma sudah kerajo tu ndak mau liye ko di bawah mengong. Jo badan-badan diputar tu. Ya kan? Kerajo turun semen dari lori, nyotagaan di kawan di atas teleng, simin tu ange tu kupiahnya kereta semen tu supaya kepala jangan terkelubak. Nyo ange. Diraih ke kepala tu, disusun di gudang. Kalau 8 jam lori itu ndak rusak, itu pas 380 karuang selama 8 jam bawa New Jonesman. Jadi keadaan ambo kerajo tu ke Bukit Tinggi, beli sanjai, Padang Panjang, beli lobak, kapai, lai takah pegawai, tiba di gudang memuik gerobak. Bara tu Pak 5 tahun. Ya kan? Tapi baju bermerek siko Pak. Baju dinas tu pakai merek Biro Niaga.
Orang di penjualan anggerejo. Ngecek kawan. Memang semen kalau lah tiba di Teluk Bayu itu akan dikapalkan. Yang mengurus itu pemasaran atau niaga. Jadi merek baju le biro niaga, tapi awak tukang angke. Tapi saya itu sabar. Tabah saya mau kerja itu. Kasalamonyo cuiko kowe ndak. Kira tahun 79 sudah pabrik baru. Pak Azwaranas putra daerah yang cerdas, beliau hebat melobi Pak Soeharto. Ya kan? Keluarlah pabrik modern Indah Ruang Duo. Semen jo kereta api ke Teluk Bayu lah dikantongkan di Teluk Bayur. Lori dibuka mangkek semen di gudang tak boleh. Kami dan tukang kek tu ditreningkan untuk mengenal pabrik. Dapatlah harbo karajo di maintenance, mekanikal, tapi tukang barasihan gomo. Namanya rancak mekanikal. Ya kan?